Kesultanan Malaka. Bagian 2. Perang melawan Portugis. Dalam perkembangan Malaka yang semakin besar, Iskandar Shah pun mulai menjalin kerjasama militer dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya. Salah satunya adalah Kerajaan Cina. Pada tahun 1405, Malaka mengirimkan utusannya ke Cina untuk menemui Kaisar Zudi, pemimpin dinasti Ming saat itu. Masih di tahun yang sama, Sultan Iskandar Shah pun datang ke Cina untuk bertemu dengan Kaisar Zudi. Keputusan Sultan Iskandar Shah untuk menjalin kerjasama militer dengan kerajaan besar lainnya memang tepat. Pada tahun 1409, pasukan Siam menyerbu Malaka. Namun, dengan bala bantuan dari kerajaan Cina, Malaka berhasil memukul mundur pasukan Siam. Ketika itu, kerajaan Cina mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh pelaut Muslim bernama Laksamana Cheng Ho. Pada tahun 1414, Sultan Iskandar Shah meninggal dunia. Tahta kesultanan kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Sultan Muhammad Iskandar Shah. Sultan Malaka yang baru ini bertindak cepat untuk menstabilkan situasi politik dan ekonomi Selat Malaka. Sultan Muhammad Iskandar Shah kemudian menikahi salah satu putri dari Samudra Pasai. Melalui perkawinan politik ini, Samudra Pasai pun akhirnya tunduk kepada Malaka. Setelah 10 tahun menduduki tahta, Sultan Muhammad Iskandar Shah meninggal dunia. Dalam rentang 10 tahun masa pemerintahannya, Malaka menjadi kesultanan yang sangat kuat di Nusantara, baik secara militer, politik, dan ekonomi. Estafet tahta kesultanan dilanjutkan oleh Sultan Muzaffar Shah yang memerintah antara tahun 1424 hingga 1458. Di masa-masa Sultan Muzaffar Shah, kekuasaan Malaka mengalami perkembangan hingga ke Pahang, Indragiri, dan Kampar. Di masa-masa ini, Malaka menjadi kesultanan yang sangat berwibawa di penjuru Nusantara. Setelah berkuasa selama 34 tahun, Sultan Muzaffar Shah pun tutup usia. Sultan Mansur Shah kemudian tampil sebagai puncak kekuasaan di Malaka. Mewarisi kebesaran dan kekuatan pendahulunya, Sultan yang berkuasa dari tahun 1458 hingga 1477 itu melancarkan perluasan ke wilayah utara. Dengan dalih mengakhiri ancaman dari Siam yang jauh sebelumnya pernah menyerang Malaka, maka Sultan Mansur Shah mengirim ribuan pasukannya. Perluasan wilayah hingga ke Siam berhasil mengukuhkan kekuasaan Malaka di perairan sebelah utara Semenanjung Malaka. Tahun 1477, Sultan Mansur Shah meninggal dunia. Penggantinya, Sultan Alauddin Shah mewarisi kekuasaan yang membentang di Semenanjung Malaka hingga ke Siam dan beberapa daerah di pesisir timur Sumatera. Sultan Alauddin Shah memegang tampuk kekuasaan hingga tahun 1488 Masehi. Selama masa kepemimpinan Sultan Alauddin Shah, situasi politik dan keamanan Malaka mulai mengalami gangguan. Beberapa wilayah yang jauh dari pusat kesultanan mulai melakukan upaya-upaya melepaskan diri. Namun begitu, Selat Malaka yang strategis membuat perekonomian Kesultanan Malaka masih bisa bertahan dari situasi politik dan keamanan yang mulai tidak stabil. Kapal-kapal dari banyak kerajaan nan jauh masih bersandar di pelabuhan Malaka untuk melakukan perdagangan. Sultan Alauddin Shah sepertinya tidak cukup memiliki kecakapan dalam mengendalikan negaranya. Pelan tapi pasti, di masanya berkuasa, wilayah kekuasaan Malaka tergerus sedikit demi sedikit. Di penghujung kekuasaannya, Kesultanan Malaka tinggal memiliki wilayah di daratan utama Semenanjung Malaka, sama seperti ketika awal berkuasanya Parameswara. Tahun 1488 Masehi, Sultan Alauddin Shah meninggal dunia. Penggantinya adalah Sultan Mahmud Shah yang segera mewarisi kondisi kesultanan yang sering mengalami intrik politik.
Di tengah kacaunya situasi politik Kesultanan Malaka, bangsa Eropa mulai masuk ke Nusantara. Salah satunya adalah bangsa Portugis. Pada awalnya, kedatangan bangsa Portugis di Malaka adalah untuk berdagang. Berdagang ini dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa sebagai awal dari mereka mencari daerah jajahan. Hingga akhirnya Portugis membuka kedok aslinya, yaitu bahwa mereka adalah penjajah. Pada tahun 1511 Masehi, armada perang Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menyerbu Malaka. Situasi konflik internal Kesultanan membuat Malaka tidak berdaya menghadapi Portugis. Meskipun pasukan Malaka memiliki persenjataan yang sama mutakhirnya dengan Portugis, namun itu tidak cukup untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Pada tahun 1511, Portugis berhasil mengakhiri kekuasaan Kesultanan Malaka. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, Sultan Mahmud Syah melarikan diri ke Pulau Bintan dan kemudian ke Kampar. Setelah beberapa kali berpindah tempat, Sultan Mahmud Syah berhasil membangun kembali dinastinya di Johor pada tahun 1518 Masehi.